Okay, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Sign. Selamat datang di Ngojay, Ngobrol Anjay. bersama gue Ray. Dan Egi tentunya. Ya, di sini gue dan Egi senang banget karena kita baru pertama kali ke Curug yang deket banget. Lebih tepatnya bukan dekat rumah tapi dekat dalam arti perjalanannya ya. Dalam perjalanan parkiran menuju curugnya sendiri. Ini baru satu curug ya. Satu curug. Kayaknya kita nggak akan puas kalau misalnya kesini cuma satu curug. Ya nggak sih? Betul. Kira-kira cuma 10 sampai 15 menit ya nggak sih kita nyampe? Itu juga jalannya enak sih kayak Susur sungai. Kita kayak anak pramuka. Ini nggak direkomendasikan kalau misalnya bener-bener hujan ya. Kalau misalnya hujan ini bakal bahaya banget sih gitu. Iya sih. Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya dibanding dengan curug-curug sebelumnya, apakah Curug Nangka menurut lu worth it gitu Ki, untuk didatangi di tengah-tengah kota gitu? Asik sih. Soalnya gimana ya? Mungkin tapi memang kita nggak bisa berenang ya. Ya. Soalnya Curug Nangka itu nanti kita bisa lihat footage-nya itu kayak ya landscape aja sih, landscape Iya, buat betul. foto, buat Prewed. video. Ya, Iya. tadi juga sempat ada yang datang ya. Iya. Tim prewed, jadi prewed. Termasuk kita. Termasuk kita. Tapi bohong. Dan buat lo semua yang penasaran, ini merupakan footage ke 5 kalinya. Nah, iya. Karena Karena yang pertama nyari posisi gagal, yang kedua kita ada bersepeda ya, kelompok-kelompok sepeda yang sangat kita hormati ya, sepeda yang sangat kita hormati. dia mengambil jalur kiri. Dan yang ketiga bersepeda lagi, yang keempat baterai habis. Dan yang kelima akhirnya kita berhasil lah, ini yang kalian lihat gitu. Jadi pada kesempatan kali ini, gua dan Egi bakal ngobrolin tentang apa sih? Yang ijo-ijo. Oke. Yang Kenapa kita memilih mengeksplor hal yang hijau-hijau dibanding hal yang putih-putih? Hal yang biru-biru, mall dan segala macam. Biru-biru laut ya. Di laut. Mungkin aja kita bakal ke sana. Jadi banyak juga di kolom komentar yang emang ngasih tahu gua dan Egi kalau misalnya yuk berkunjung ke Banyuwangi dong, Iya. berkunjung ke Solo dong. Wah, kita sangat senang banget kalau misalnya ada kesempatan ya nggak sih? Tapi ya kita berhubung dengan waktu dan Egi juga weekend. Misalnya cuma weekend, makanya kita emang harus nge-schedulein kalau misalnya emang benar-benar seriusin konten ini ya nggak sih? Menurut lo gimana gitu tentang ajakan-ajakan yang beredar di dalam kolom komentar? Kayaknya seru banget kita kalau misalnya sambil ketemu gitu. Iya seru sih, apalagi nanti juga lu harus datang, jangan ngomong doang. Buat lo semua yang nggak tahu, jadi di Curug Lewileg itu kita juga ketemu sama salah satu terpocak enthusiast. Oh iya, bener. Tapi kita nggak ngerekam dan itu gue senang banget. Jangan Dia nge-feedback emang? karena nggak penting. Lo ngapain foto sama Ray buat trailer nggak penting. Sampah. Itu sampah gitu. Jadi ya mohon dimaklumi gitu. Kenapa yang hijau-hijau gitu? Menurut lo kenapa yang hijau-hijau dan mau berpartner dengan gue mengunjungi hal yang hijau-hijau? Karena ya sebenarnya bagus sih, maksudnya Senin atau Jumat kan kita kerja nih, Iya. jadi juga Capek walaupun banget nggak sesuai hari, tapi kan tetap kerja juga kan Iya, ya, betul. segala macam, terus juga ada aktivitas di luar. Iya. Dengan melihat yang hijau-hijau gini ya enak sih, menghilangkan penat, minimal sehari 2 hari, 1 minggu kita bisa Iya. me time lah ya, kata me Iya. time, kita merasakan relax, chill, anjir, kalau bahasa gue Kita mengindie di Curug. ini di Curug bawah. Apakah kita bisa disebut indie karena kita udah pergi ke tempat yang hijau-hijau? Enggak dong. Enggak dong. Kenapa? Karena ya kita apa explore aja. Tapi gue nggak suka kopi gitu. Lu suka kopi? Ya pasti lah. Pasti Kalau- ya. Dalam arti kalau ini pengen. Kalau gue bukan yang nggak suka kopi ya. Gue lebih tepatnya nggak bisa minum kopi. Soalnya sekalinya minum kopi itu mata gue langsung kayak merah gitu. Kalau di kartun-kartun jadi gede gitu. Tapi kalau yang cappuccino mah aman. Itu aman ya. Tapi yang namanya kopi ya, kayaknya kurang banget kalau misalnya kita menikmati cappuccino. Ya, itu untuk orang-orang yang classy dan emang benar-benar ya bener kata lo yang nggak kuat kopi dan segala macam. Tapi kalau misalnya untuk pure kopinya gue pernah diajakin juga sama Bang Zawin. Kalau misalkan waktu ke kafe itu dia tuh apal banget tentang bagaimana caranya memilih menu kopi. Dia mesennya tuh kayak kopi Toraja temperatur 80, asik gitu kayak gitu. Terus waktu ditanya Padahal dia nggak ngerti. ditanya sama waitersnya, kamu pesen apa? Saya black caramel. Lo ngapain ke tempat kopi mesennya coklat gitu. Apalagi masih jus alpukat. Oke, kenapa hijau Gi? Selain hal yang tadi udah lo kasih tau. Ya habis itu banyak perputaran oksigen. Iya. Jadi kita bisa menyelamatkan bumi. Kita akan melihat sampah-sampah berserakan di rumah bumi ini.
Tapi sampahnya yang nyecer ya. Iya, Kalau misalnya sampah yang emang berasal dari man-made gitu emang gak enak banget dilihat. Kalau misalnya emang sampah emang berasal dari tumbuhan sendiri, Ini kayak gini dari Pak, ya? alam sendiri, menurut gue ini bener-bener refreshing gitu. Lu bahkan bisa foto, bisa masukin di Instagram. Kalau sampah Kemarin, nah ini sebenarnya kemarin agak sedikit episode 1 episode 1 Iya. ya Moja ya, mungkin seminggu yang lalu. itu adalah bentuk satir dari gue dan Egi. Kalau misalkan ya kalau misalnya lu ke nature tuh jangan nyampah, soalnya kelihatan banget kalau misalkan lu lagi mengabadikan momen pasti nggak akan enak buat dilihat, ya nggak sih? Tapi itu sebenarnya kalau dari gue sendiri itu kayak gue pengen nunjukin kritik sosial ke lu semua Kak. Jadi nggak semua hal-hal yang maksudnya nature itu sekarang udah bener apa ya, udah banyak manusia yang datang, udah banyak manusia toksik yang datang. Gue pengen lu semua aware dengan hal itu gitu. Jadi ya ayolah, kan ada tempat sampah, terus juga lu bisa bawa sendiri sampah lu ke rumah, maksudnya ke tempat parkir, ada tong sampah lalu buang di situ gitu. Itu aja sih. Kita kembali lagi ke topik yang utama, kenapa yang hijau-hijau. Kalau misalnya alasan dari gue, lu semua pasti udah tahu kenapa alasannya, karena gue pengen refreshingkan mata. Ini baik banget kalau misalnya lu ke alam-alam liar, ya meskipun lu bilang kayak lu kan bisa ngeliat green screen itu juga hijau-hijau, beda Pak. Buatan alam dan buatan Tuhan dan buatan manusia itu berbeda sangat jelas gitu. Jadi kalau misalnya lu ngeliat yang green screen itu sama aja kayak lu ngeliat wallpaper komputer yang hijau gitu. Tapi kalau misalkan lu ngeliat kayak bener-bener dari alam dan segala macem, lu bisa sambil merasakan kesejukannya, nature-nya, habis itu alaminya seperti apa gitu. Hati-hati Pak. Ya. Cepet amat kan pada pulang Pak. Diam aja lah. Oh, Dingin. Tapi selain dari mata, kalau misalnya kita belajar dengan psikologi nature gitu, alam, kalau misalkan kita bersatu dengan alam itu kita dapat merasakan bagaimana berkesinambungan dengan. Boleh menjadi Doni. Jadi gue baca dari bukunya Henry Manampini, judulnya Filosofi Teras. Oh iya. Di situ lu kalau misalkan lu bisa memisahkan mana hal yang bisa lu pengaruhi dan mana yang tidak bisa lu pengaruhi, lu bisa menemukan bagaimana kedamaian. Ketika lu masuk ke hutan, lu pergi ke hutan atau pergi ke alam, lu bakal lebih melihat dengan jelas mana hal-hal yang bisa lu pengaruhi dan mana hal yang gak bisa lu pengaruhi. Kalau misalnya lu pengen lihat contoh yang paling jelas, eksploitasi, abis itu penambangan liar dan segala macam, merusak alam, itu ada sesuatu yang sebenarnya nggak bisa lu pengaruhi, tapi lu paksakan untuk bisa lu pengaruhi. Makanya itu bakal nggak baik buat alam sekitar. Pak. On air. Iya, oke. On Air episode 2. Episode 2. Guys. 2. Kita baru aja mandi guys. Iya. Kita bawa sampo guys. Wah, Guys. Stripping Pak episode 2. Guys. Guys. ke atas no Pak. Kemari kameranya kemari. Kamera ke sini. Kamera ke situ gua ngomong. Kita lupa pakai mini set nih. Sebenarnya di Moja episode ketiga ini kita pengen ngobrolin soal kiamat ya. Gak pas saya banyak orang. Dan kalau misalnya kita ngobrolin itu ada orang yang ngeliat dan ngedenger kayak tabu gitu ya. Makanya kita ngobrolin hal itu di gunung. Yang mana spoiler dalam kiamat kalau misalnya di gunung itu pasti diratakan gitu. Dihancurkan, diratakan. Kita menjadi korban pertama, korban perdana gitu. Tapi ya kita ganti dulu ya bahasanya dengan hal yang hijau-hijau buat lu semua nih. Gue ngobrolin hal ini pengen merekomendasikan ke kalian semua kalau misalkan ya agendain aja lah, kalau misalnya nggak bisa seminggu sekali Pak, bisa sebulan sekali gitu ngunjungin alam-alam liar gitu. Dan nggak liar juga sih, ada juga beberapa tempat yang emang nature tapi lu bisa menikmati, enjoy dan segala macam, camping dan segala macam. Lu bisa mendengar bagaimana noise-nya. Kita sengaja nggak menghilangkan noise di sini karena pada dasarnya Gak bisa dihilangin. enggak, ini ASMR menurut gua. Oh iya sih. ASMR, alam, nature dan segala macam. Kalau misalnya lu pengen tahu stock footage ataupun suara-suara alam itu mahal gitu. Iya sih. Mahal banget loh. Pokoknya Gilo ada sepatah dua kata lagi buat sobat mager atau sobat gabut buat ke alam-alam sekitar atau pernah lihat. Ya emang harus bukan dipaksain sih, maksudnya ya apa ya, kita juga harus butuh refreshing. Dimana kalau capek pun pasti masih ada hari minggu nih. Iya. Masih ada hari minggu untuk istirahat dan nyusun kerja di hari selanjutnya gitu. Gue nggak apa-apa, kita me time, terus juga biayanya juga nggak terlalu mahal kok. Iya. Paling ya emang sih 200.000 ya sekitar segitulah. Tapi ya sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu dalam
2 minggu ya menurut gue asik-asik aja sih, enjoy. Ini cocok buat lo yang kalau misalkan lo lagi bener-bener jenuh sama kerjaan, terus lo pengen ngalamin bagaimana rasanya kesegaran gitu tanpa ada faktor X lain, lo bisa ke tempat yang kayak gini, lo bisa ke tempat yang hijau-hijau. Beda ya kalau kita kan kita bikin dokumentasi nih. Menurut gue kalau kita nggak kerja gini, nggak bukan kerja sebenarnya sekalian review, enak sih kayak kita ngelamun, maksudnya kita menikmati aja. Iya gitu betul. lah. Beda Kita banget rasanya. berjemur, tarik matahari, tapi nggak panas gitu, panasnya kayak tetap ada hawa-hawa Seger gitu. seger gitu. Lo bisa mengetahui bagaimana definisi yang sesungguhnya dari kelembapan. Iya. Untuk lo memang pengen ke tempat yang seperti ini, yang natural dan segala macam, perhatikan dengan teliti bagaimana ataupun tempat apa yang pengen kalian kunjungi. Kalau misalnya tempat kayak itu emang bener-bener kayak pengen naik gunung dan segala macam, yang mana kita itu emang belum sama sekali. Kalau gue belum ya, kalau yang ini mungkin udah. Ya lo harus perhatikan apa yang harus lo bawa gitu. Tapi kalau misalnya lo ke tempat-tempat yang seenggaknya udah dikelola sama orang, ya lo bisa lebih rileks dalam mempersiapkan bagaimana liburan kalian ke tempat yang ini. Jadi itu aja mungkin ngojek pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngasih saran ataupun masukan. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Dan ini 2 kali, ulangi. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa.